Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Sabrina Seti Pramukti dengan NIM AIF 180 dari kelas 6F. Di video ini saya akan membahas tentang 3 pendekatan penting dalam metode Islam, studi Islam, yaitu pendekatan budaya, antropologis, dan sosiologis. Nah, yang pertama itu ada pendekatan budaya. Pertama adalah pendekatan budaya. Nah, jadi pendekatan ini itu melihat bagaimana ajaran Islam hidup dan berkembang dalam konteks budaya lokal. Jadi, bukan hanya bicara soal benar maupun salah secara syariat, tapi lebih ke bagaimana masyarakat Muslim menghayati Islam lewat kebiasaan dan simbol-simbol budaya. Nah, contohnya di sini misalnya di Jawa ada tradisi sekaten. Untuk memperingati Maulid Nabi, atau di Madura ada tradisi Maulidan, yaitu disertai zikir masal dan jamuan. Meskipun tradisinya tidak ada dalil secara tekstual, tapi praktik itu menjadi sarana syiar Islam dalam memperkuat identitas keislaman secara lokal. Nah, pendekatan ini sangat penting agar tidak mudah menghakimi praktik masyarakat sebagai bid'ah atau menyimpang. Yang kedua ada pendekatan antropologis. Selanjutnya, pendekatan ini fokus pada penelitian langsung di lapangan dengan cara observasi, wawancara, bahkan ikut tinggal bersama masyarakat. Apa sih tujuannya? Tujuannya itu memahami makna dari praktik-praktik keagamaan secara kontekstual dari sudut pandang masyarakat itu sendiri. Nah, contohnya di sini paling terkenal yaitu penelitian Chilford Girls tentang selamatan di masyarakat Jawa. Yang Girls menyebut selamatan itu sebagai simbol harmoni dan solidaritas sosial. Solidaritas sosial bukan sekedar ritual agama. Jadi bagi masyarakat Jawa, selamatan adalah cara untuk menjaga hubungan baik dengan sesama, dengan leluhur maupun Tuhan. Dan dalam pendekatan ini, Islam tidak hanya dilihat sebagai ajaran normatif, tapi juga sebagai dari sistem simbolik maupun struktur makna masyarakat. Yang ketiga ada pendekatan sosiologis. Yang ketiga ini adalah pendekatan sosiologis. Nah, berbeda dengan antropologi yang lebih mikro dan mendalam di komunitas kecil. Pendidikan sosiologis ini lebih bersifat makro, yang lebih menyoroti hubungan antara Islam dan struktur sosial. Jadi baik dalam konteks lembaga, kelompok sosial, kekuasaan, hingga perubahan sosial. Contohnya apa sih? Kajian tentang peran pesantren dalam menciptakan kesadaran politik santri. Terus pesantren tidak hanya menjadi tempat belajar, tapi juga menjadi agen perubahan sosial, bahkan kadang politis. Contoh lainnya, bagaimana gerakan Islam urban muncul di kota-kota besar sebagai respon terhadap modernisasi, ketimpangan sosial, atau krisis identitas. Nah, sosiologi ini mengajarkan bahwa Islam bukan hanya ibadah personal, tapi juga kekuatan sosial yang mempengaruhi struktur masyarakat. Nah, kesimpulannya, dari apa bedanya ketika pendekatan ini, yaitu budaya itu masih menyoroti Islam sebagai bagian dari identitas budaya lokal. Jadi antropologis itu secara singkatnya memahami praktik Islam melalui kacamata masyarakat itu sendiri. Walaupun sosiologis itu melihat Islam sebagai kekuatan sosial interaksi dengan struktur masyarakat. Nah, kita bisa melihat bahwa Islam tidak hanya hidup dalam kitab-kitab, tapi juga dalam kehidupan nyata umatnya, lengkap dengan konteks budaya, sosial dan budayanya. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.